Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali pada malam hari ini pada acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan, dan juga kepada PPDS Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Neurotrauma Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, serta Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya. Pada malam hari ini, kami akan mempersembahkan satu chapter, yaitu chapter 68 dengan judul The Role of Trauma Surgeon in Neurotrauma, yang akan dibawakan oleh Dr. Raisul Marif. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan dari chapter 67, The Role of Trauma Surgeon in Neurotrauma oleh Dr. Raisul Marif. Kepada Dr. Raisul Marif, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya membawakan chapter 68. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan, yang telah berkenan hadir dalam acara malam hari ini, dan juga teman-teman bedah saraf, residen bedah saraf Universitas Airlangga, dan juga para hadirin sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Role of the Trauma Surgeon in Neurotrauma oleh Michael Rhodes dalam buku Raj Narayan. Sebagai sinopsis dari pembahasan ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu neurotrauma sebagai penyebab kasus-kasus penyebab kematian traumatik dan cedera yang serius di negara United States. Kemudian poin kedua, kasus-kasus neurotrauma yang banyak ini kemudian berpotensi untuk membanjiri fasilitas pelayanan bedah saraf di berbagai area di negara tersebut. Dan juga dokter bedah trauma yang terkini itu biasa dikenal sebagai dokter bedah umum dengan minat dan juga pengetahuan yang baik terhadap pasien-pasien dengan kasus neurotrauma, serta bagaimana peran dari dokter bedah umum ini bekerja sama dengan kolega bedah sarafnya melalui fase-fase prehospital, resusitatif, surgical, critical care, dan juga fase rehabilitasi terhadap pelayanan neurotrauma. Sebagai pendahuluan, seorang traumatologis biasa dikenal sebagai dokter bedah saraf yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi pada seluruh spektrum cedera, termasuk trauma pada kepala maupun pada sistem skeletal. Pada kenyataannya, seluruh spesialis di dunia bedah itu disebut sebagai seorang dokter bedah trauma karena menangani pasien-pasien yang mengalami cedera. Tetapi secara umum istilah bedah trauma ini merujuk kepada seorang dokter bedah umum ataupun dokter bedah TKP yang nantinya akan memanajemen pasien dimulai dari initial assessment pre-hospital. Kita akan membahas studi yang dilakukan oleh Generali yang melibatkan 16.000 populasi pasien dengan cedera kepala. Mereka menemukan bahwa 1/6 dari pasien-pasien tersebut meninggal karena kasus cedera kepala, dan 1/4 dari pasien-pasien tersebut meninggal dengan kasus cedera kepala tunggal tanpa multitrauma yang lain. Dan mortalitas dari cedera kepala itu meningkat 3 kali lebih besar dibandingkan pasien-pasien tanpa cedera kepala. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa cedera kepala saat ini menjadi suatu isu penting terhadap kematian secara traumatik dan masih menjadi tantangan yang besar yang menghadapi center-center trauma di masa saat ini. Dan peran atau ketersediaan fasilitas bedah saraf ini menjadi satu hal yang sangat efektif, namun beberapa studi terkini menunjukkan bahwa setengah dari
rumah sakit mengklaim bahwa pelayanan bedah saraf di tempat mereka itu menjadi sangat sulit karena adanya keterbatasan dalam hal mengcover biaya dari pelayanan tersebut. Yang pertama di fase perawatan prehospital, ini adalah fase di mana pasien-pasien dengan kasus neurotrauma dilakukan tindakan sebelum dirujuk kepada center-center trauma. Dan perawatan prehospital ini meliputi manajemen airway, terutama intubasi endotrakeal, serta ada juga manajemen shock dan juga spine protection, di mana ketiga hal ini menjadi satu hal yang penting dalam hal manajemen prehospital. Kemudian seorang dokter bedah trauma, ini memiliki posisi yang cukup penting dalam hal pelayanan prehospital pada kasus-kasus neurotrauma. Dan partisipasi dalam pelatihan oleh teknisi ataupun paramedis dan juga perawat penerbangan ini bisa dilakukan dalam kursus PHTLS ataupun Basic Trauma Life Support atau BTLS, dan keterlibatan aktif dalam kursus ATLS juga menjadi hal penting yang bisa mempengaruhi manajemen prehospital pada pasien-pasien neurotrauma yang nantinya akan dirujuk. Kemudian keterlibatan dari dokter bedah trauma ini menjadi sangat penting dalam hal manajemen airway, imobilisasi spine, dan juga usaha-usaha prehospital lainnya yang berkaitan dengan perawatan neurotrauma. Meskipun dokter bedah saraf ini lebih bisa berpartisipasi dalam hal memanajemen secara prehospital, biasanya yang kita temui di lapangan adalah dokter bedah trauma yang lebih banyak berinteraksi secara prehospital dengan kolega-kolega lainnya, terutama di bidang emergency medicine. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi seorang dokter bedah trauma, dokter physician emergency medicine, dan juga dokter bedah saraf untuk berkomunikasi lebih intens terkait dengan isu prehospital. Kemudian di ruangan emergency, ketika pasien sudah melewati tahap prehospital, meskipun banyak pasien yang mengalami cedera anatomis pada kepala ataupun spine secara tunggal, namun mekanisme cedera fisiologis itu biasanya bermanifestasi lebih sering pada banyak organ. Pada pasien-pasien dengan cedera multiple, terutama meliputi cedera kepala ataupun spine, teknik-teknik diagnostik terapeutik terhadap pasien cedera kepala ini biasanya menjadi suatu prioritas yang penting. Pada center-center trauma yang ada, dokter bedah trauma biasanya bertanggung jawab terhadap initial assessment atau perawatan awal dan terapi pada kasus-kasus neurotrauma. Dan seorang dokter bedah trauma ini harus dilatih untuk melakukan penilaian secara neurologis dengan layak, dan karena pasien-pasien ini lebih banyak membutuhkan intubasi ataupun paralisis, maka dokter bedah saraf biasanya bergantung pada penilaian atau asesmen dari dokter bedah trauma. Dan dokter bedah trauma ini juga harus dilatih untuk menjadi skillful dalam hal evaluasi X-ray secara spinal dan juga CT scan kepala. Dan juga dokter bedah trauma harus lebih mengenal kasus-kasus hematom intrakranial atau peradangan intrakranial, serta juga faktor-faktor depresi pada tulang tengkorak. Berikut merupakan standar minimal dari perawatan neurotrauma yang diterbitkan oleh American Association of Neurologic Surgeons dan juga Congress of Neurologic Surgeons. Yang pertama, dokter bedah saraf dan juga dokter bedah traumanya harus standby on call setiap waktu. Dan yang kedua, 24 jam staff emergency department itu bisa dihubungi dan terlatih secara ATLS. Kemudian ruangan operasi harus tersedia setiap waktu, CT scan dan MRI juga harus tersedia, dan ruangan ICU harus disediakan dengan layak, serta ada bypass plan ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Dari Rhodes dan koleganya melaporkan sebuah studi yang mengukur satu impact atau pengaruh dari konsultasi bedah saraf secara selektif pada kasus-kasus neurotrauma.
dengan menggunakan faktor risiko yang rendah, sedang, dan tinggi untuk cedera kepala yang signifikan yang dikeluarkan oleh ATLS. Mereka kemudian mengembangkan satu kriteria, yaitu kriteria konsultasi urgent, non-urgent, dan juga tanpa konsultasi bedah saraf. Konsultasi urgent biasanya membutuhkan waktu dalam 4 jam sebagai respon time-nya oleh dokter bedah saraf, sementara konsultasi non-urgent membutuhkan evaluasi pasien dalam waktu 12-24 jam. Dan pasien-pasien yang tanpa konsultasi ini bisa dimanajemen oleh dokter bedah trauma. Ini adalah risiko yang diterbitkan dari ATLS. Kemudian ini adalah kriteria yang dikembangkan oleh Rhodes, di mana ada konsultasi urgent untuk kondisi-kondisi berikut, non-urgent, dan juga tanpa konsultasi. Kemudian pasien-pasien dengan trauma kepala ataupun spine, entah dengan kondisi yang tunggal ataupun multiple, itu biasanya dirujuk ke pelayanan trauma dan di manajemen sesuai dengan protokol tertentu oleh dokter bedah trauma dengan konsultasi dengan dokter bedah sarafnya. Kemudian dari hal tersebut, respon time dari bedah saraf ini sangat berpengaruh terhadap hasil outcome yang nantinya akan didapatkan oleh pasien. Ini adalah tabel yang terkait dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan 3 standar neurotrauma untuk menilai quality assurance. Kemudian ini adalah tabel penelitian lain, di mana penelitian ini menunjukkan ada 800 pasien dengan cedera kepala dan spine dengan persentase pasien secara signifikan berkurang dari 16-3%. Kemudian pasien yang membutuhkan konsultasi urgent berkurang dari 26-12%, dan juga pasien-pasien yang membutuhkan konsultasi non-urgent sedikit meningkat dari 30 menjadi 33%, dan pasien yang tanpa konsultasi meningkat 2 kali lipat dari 28-52%. Kemudian dokter bedah trauma dalam kondisi ruangan operasi ini memiliki posisi untuk memfasilitasi penanganan seperti evakuasi epidural hematom, subdural, ataupun perdarahan intracerebri. Pada pasien dengan hemodinamik yang stabil, tindakan resusitasi, CT scan, dan juga transport ke ruangan operasi ini biasanya langsung diarahkan oleh dokter bedah trauma. Dan hal ini memberikan kesempatan untuk mengeliminasi keterlambatan yang tidak diperlukan, sehingga membuat dokter bedah saraf ini bisa menghadapi atau menemui pasien dengan kondisi CT scan yang sudah tersedia di ruangan operasi. Dan di ruangan operasi, kondisi atau tindakan resusitasi serta evaluasi pelayanan trauma meliputi contohnya lavase peritoneal pada abdomen ketika ada indikasi. Ini bisa dilakukan sembari mempersiapkan pasien untuk tindakan kraniotomi. Dan ini membutuhkan satu hubungan yang intens dan saling percaya antara dokter bedah traumanya dan juga dokter bedah sarafnya. Untuk pasien-pasien yang hemodinamiknya tidak stabil, terutama dengan trauma multiple, pada kasus-kasus neurotrauma ini biasanya menjadi satu hal tantangan bagi tim trauma yang terlibat dengan pasien tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan dari Thomason pada pasien-pasien multiple trauma yang mengalami kondisi hipotensi itu biasanya 8 kali lebih membutuhkan tindakan laparotomi ataupun torakotomi dibandingkan kraniotomi. Dan Fulton pada penelitian retrospektif dengan sampel 462 pasien menemukan bahwa kurang dari 5% pasien-pasien tersebut membutuhkan intervensi bedah saraf, dan tindakan non bedah saraf itu yang menterapi
hemodinamik menjadi stabil biasanya dilakukan sebelum melakukan CT scan kepala. Dalam hal ini manajemen primary survey biasanya. Kemudian Guttman dan yang lainnya juga sama melakukan evaluasi terhadap lesi massa intrakranial dan juga cedera kepala. Dengan cedera torso yang berat, mereka menemukan bahwa pasien dengan kecelakaan lalu lintas biasanya yang berusia kurang dari 30 tahun dengan hipotensi serta takikardi harus dilakukan tes diagnostik dan terapi emergensi terhadap cedera torso yang beratnya sebelum mendeteksi atau menterapi lesi massa intrakranialnya. Selanjutnya, konklusi atau kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pasien-pasien dengan cedera multiple itu biasanya lebih sering membutuhkan tindakan pada sistem abdomen ataupun torakal, lebih sering dibandingkan tindakan terhadap lesi intrakranial. Dengan kondisi-kondisi lain di mana pasien yang tidak stabil secara hemodinamik, biasanya dilakukan restorasi untuk menormalkan tekanan darah dulu, kemudian dilakukan ventilasi yang sesuai, dan juga pembedahan ketika diindikasikan. Meskipun begitu, jika tekanan darahnya normal, CT scan juga bisa dilakukan sebelum pasien masuk ke ruangan operasi. Di dalam perawatan kritikal atau intensive care, biasanya manajemen intensive care terhadap pasien dengan kasus neurotrauma bisa menjadi sangat menantang atau menjadi satu tantangan tersendiri, terutama pasien-pasien yang membutuhkan keseimbangan komposisi cairan atau nutrisi dan melibatkan cedera pada sistem organ yang multiple, dan cedera kepala maupun cedera spine ini cenderung biasanya berkembang dan menyebabkan suatu abnormalitas pada organ-organ yang lainnya, meliputi sinusitis, edem pulmo, ataupun atelektasis, pneumonia, diabetes, serta ileus. Dan kebanyakan intensivis atau dokter di ICU lebih banyak berperan dalam hal perawatan neurotrauma di fase critical care. Dan peran dokter bedah trauma ini berkewajiban untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang patofisiologi dari cedera kepala dan cedera spine, meliputi tekanan intrakranial, tekanan perfusi cerebral, ataupun saturasi oksigen pada vena jugular, cerebral blood flow, dan juga kecepatan metabolik cerebral yang bisa dinilai secara efektif hanya jika ketika hemodinamik, ventilasi, dan juga manajemen metabolik pada pasien ini stabil. Kemudian dokter bedah trauma bisa melakukan pelepasan selang ataupun perangkat lain pada oro ataupun nasofaring pada pasien ketika hal ini dibutuhkan, sehingga mencegah komplikasi yang berkelanjutan seperti sinusitis ataupun pneumonia. Tracheostomi awal pada pasien-pasien cedera kepala berat biasanya sangat potensial untuk mengurangi masa perawatan di ICU ataupun penggunaan ventilator yang berkepanjangan. Tindakan lain yaitu gastrostomi bisa digunakan untuk melakukan dekontaminasi pada daerah orofaring, dan kedua tindakan tersebut ini bisa menjadi aman ketika dilakukan dengan teknik khusus secara perkutan. Selanjutnya di fase rehabilitasi yang agresif pada pasien neurotrauma bisa menjadi suatu hal yang efektif pada perawatan trauma. Biasanya secara tradisional dokter bedah trauma biasanya meninggalkan aspek rehabilitasi ini pada pasien dari tim rehabilitasi yang biasanya dipimpin oleh seorang psikiatri. Namun akan menjadi lebih bijak ketika dokter bedah traumanya ini tetap berperan aktif terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan ke pasien. Sehingga menjadi hal yang tidak biasa atau spesial pada dokter bedah trauma, karena mereka
menjadi kontak pertama terhadap pasien ataupun keluarganya. Kemudian hal ini menjadikan dokter bedah trauma memiliki privilege tersendiri terhadap hubungan antara pasien dan dokternya. Dan memahami ataupun berpartisipasi dalam fase rehabilitasi ini bisa menjadi hal yang mempengaruhi outcome pada pasien dan juga memberi kesempatan kepada dokter trauma untuk berkontribusi terhadap outcome klinis secara jangka panjang dari pasien yang telah dirawat dan terorganisir di negara United States. Sebagai kesimpulan, neurotrauma ini merupakan satu aspek yang sangat penting pada masa kini, di mana komunitas bedah saraf perlu untuk melakukan berbagai macam usaha untuk menangani kasus-kasus bedah pada kondisi cedera kepala maupun spinal. Meskipun begitu, jumlah kasus yang banyak biasanya membuat pelayanan bedah saraf kewalahan, sehingga menjadi suatu tanggung jawab bagi dokter bedah trauma untuk mensupport atau membantu kolega bedah sarafnya melalui semua fase-fase perawatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ada satu protokol yang ditawarkan di negara Amerika terkait dengan pelayanan kolaboratif terhadap kasus neurotrauma, di mana dokter bedah saraf ini diberikan kesempatan untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai leader dalam hal manajemen cedera kepala pada pasien, sehingga dalam hal sebaliknya dokter bedah trauma atau dokter bedah umum ini bisa memberikan kesempatan kepada dokter bedah saraf untuk melepaskan atau memberikan kepemimpinannya dengan dalam hal atau cara yang lebih bijak atau lebih sesuai, sehingga nantinya kepemimpinan pada kasus-kasus neurotrauma bisa dipimpin langsung oleh dokter bedah trauma sebelum dokter bedah saraf. Mungkin itu saja kesimpulan dari peran dokter bedah trauma dalam kasus-kasus neurotrauma pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Raisul Ma'arif untuk pemaparan materi yang sangat baik. Pada chapter 68 ini telah dijelaskan secara mendalam mengenai peran seorang ahli bedah trauma pada kasus-kasus trauma, baik dari pre-hospital, penanganan di emergency room, operating room, dan penanganan critical care, serta rehabilitasi. Dengan berakhirnya pemaparan dari chapter 68 ini, berakhir pula acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon pada malam hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.